pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya, kita lanjutkan materi kita sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan, yaitu di bab 2 ya. Tetapi saat ini secara khusus kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, reproduksi pada tumbuhan itu bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama namanya adalah reproduksi vegetatif atau sering disebut sebagai reproduksi aseksual. Disebut aseksual karena reproduksi ini tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan yang kedua namanya adalah reproduksi generatif. Disebut generatif atau seksual. Artinya reproduksi ini didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, namanya reproduksi vegetatif. Vegetatif bisa terjadi dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan cara alami. Alami itu berarti tanpa campur tangan manusia. Dengan kata lain, tumbuhan melakukan reproduksi secara alami tanpa campur tangan manusia. Bisa dengan yang pertama yaitu rizoma. Rizoma disebut sebagai batang yang tumbuh di dalam tanah. Jadi batang ada yang tumbuh di atas tanah, kemudian ada yang di dalam tanah. Yang di dalam tanah inilah yang disebut dengan rizoma. Dan ini digunakan oleh tumbuhan untuk reproduksi vegetatifnya. Contohnya pada jahe, kunyit, temulawak, dan kencur ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya umbi lapis atau disebut bulbus. Jadi sebenarnya umbi lapis ini adalah batang ya. Batang yang tertutup lapisan daun dan berdaging. Jadi batang ya. Nah, kemudian kita lihat umbi lapis ini menjadi alat reproduksi vegetatif alami pada tanaman bawang merah, bawang putih, dan yang lainnya. Kemudian cara yang lain pada reproduksi vegetatif alami adalah umbi batang. Umbi batang itu bagian dari batang yang tumbuh di dalam tanah. Jadi batang tumbuh di dalam tanah tetapi mengandung cadangan makanan. Jadi sebenarnya umbi itu adalah cadangan makanan pada tumbuhan yang disimpan di bagian batang. Gitu ya, itu namanya umbi batang. Contohnya kentang. Sedangkan umbi akar ya, itu adalah akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi umbi batang itu batang di dalamnya ada cadangan makanan, sedangkan umbi akar itu akar di dalamnya ada cadangan makanan. Nah, pada umbi akar contohnya itu adalah singkong, bengkuang, dan dahlia. Nah, cara lain adalah namanya tunas. Nanti tunas berbeda dengan tunas adventif. Kalau tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun, sedangkan tunas adventif itu tunas lain ya, yang tidak tumbuh dari batang atau ketiak daun. Jadi bisa juga misalnya pada daun, gitu ya. Jadi tunas itu contohnya dialami oleh pisang tebu ya sebagai salah satu reproduksi vegetatifnya. Kemudian pada tunas adventif itu contohnya cocor bebek, cemara, sukun, kesemek, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah stolon. Stolon adalah bagian dari reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan yang merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Jadi kalau tadi ada batang di dalam tanah, sekarang ada batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Jadi ini contohnya adalah stroberi, pegagan. Tentu sering melihat tanaman-tanaman ini ya yang menjalar di atas tanah. Kemudian ada spora. Spora juga adalah vegetatif alami. Ini contohnya dihasilkan oleh beberapa tumbuhan seperti lumut ya, tumbuhan paku, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing bagaimana reproduksi itu terjadi. Nah, ini rizoma. Rizoma contohnya tadi pada jahe, kunyit ya. Jadi ini adalah jahenya yang merupakan rimpang atau rizoma tadi ya pada pertumbuhan pada reproduksi vegetatifnya. Kemudian ada umbi batang, ini contohnya pada kentang. Ini adalah cadangan makanan yang terdapat di dalam batang. Selanjutnya ada stolon ya, yaitu yang merupakan batang yang ada merambat di atas tanah ya. Contohnya tadi pada stroberi. Kemudian ada umbi lapis, contohnya pada bawang.
Ya, ini tadi adalah batang yang dilapisi daun berdaging, kemudian ada tunas adventif, tunas yang tumbuh selain daripada ketiak daun, kemudian ada yang berikutnya adalah spora. Ini spora pada tanaman paku. Nah, itu dia tadi adalah reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu reproduksi vegetatif buatan. Nah, buatan ini berarti di dalam reproduksi tersebut sudah ada campur tangan manusia. Contohnya adalah mencangkok, kemudian ada yang namanya merunduk, kemudian ada juga namanya stek, dan ada kultur jaringan. Ini yang sekarang sedang hits-hitsnya ya, kultur jaringan. Kita lihat satu persatu. Apa itu mencangkok? Mencangkok ya, ini seperti gambar yang ada di sini ya, yaitu kita menggunakan tanaman yang baik, yang bernilai ekonomis tinggi untuk direproduksikan ya secara vegetatif alami. Caranya, bagaimana proses mencangkok itu dilakukan? Yang pertama, kita lihat memilih batang yang baik. Karena memang mencangkok ini juga dilakukan terhadap tanaman yang bernilai ekonomis tinggi yang kita inginkan bisa bereproduksi dengan cepat ya. Ya, maka kita pilih dulu batang yang bagus. Ya, kemudian dikuliti batangnya. Setelah itu disiapkan air dan juga tanah, lalu ditempelkan di sini seperti gambar ini. Lalu setiap hari nanti kita siram air secukupnya, lalu akan tumbuh dari sini tunas yang baru. Setelah tumbuh tunas yang baru, maka akan dipindahkan ke wadah yang lebih memadai untuk tumbuh dari tanaman tersebut. Ya, ini dia contoh dari mencangkok. Yang berikutnya yaitu merunduk. Merunduk pada tanaman seperti pada gambar ini ya. Ada tanaman yang kita inginkan untuk direproduksikan secara vegetatif buatan dengan merunduk, maka bagian dari batangnya kita sentuhkan ke tanah seperti ini sehingga nanti di sini muncul akar ya. Maka tanaman ini sudah siap menjadi bertanggung jawab terhadap dirinya, artinya sudah bisa menjadi tanaman yang baru. Maka ini dipotong, dipindahkan, dia menjadi individu yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah stek ya. Kalau stek ini mungkin sering kita lihat contohnya ketika menanam singkong ya. Bagian dari batangnya dipotong sedemikian dengan mengingat bahwa ada di sini calon-calon tunas ya, dan harus diperhatikan calon tunas ini jangan sampai terbalik waktu menanamnya ya. Nah, kemudian bagian dari potongan-potongan dari batang ini ditancapkan ke tanah atau ditanamkan, lalu kemudian nanti akan timbul tunas yang baru, berarti dia sudah menjadi tumbuhan yang baru atau individu yang baru. Nah, kemudian yang berikutnya tadi adalah kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini adalah satu topik yang juga sangat luas untuk kita bahas. Nanti kita akan membahasnya secara khusus bagaimana prosedur dan cara kerja dari kultur jaringan tersebut. Tapi secara intinya kultur jaringan ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan terhadap tanaman yang caranya dikerjakan di lab, sehingga nanti dari satu tanaman bisa dihasilkan begitu banyak tanaman yang seragam. Ya, itu dia untuk kultur jaringan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang reproduksi pada tanaman atau pada tumbuhan, dan selanjutnya nanti kita akan membahas reproduksi pada hewan.